Dewan juri yang terhormat, kita tahu bahwa setiap dari kita memiliki bakat, kemampuan, atau talenta yang berbeda. Maka dari itu saya percaya jika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan talenta kita, tentu semua akan berjalan baik dan hasilnya juga akan baik bagi diri kita sendiri. Maka berkaitan dengan MOS ini, saya memiliki satu kata kunci, yaitu tes talenta bawaan, yang dimana merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan yang unik, dan tes ini dapat mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dipetakan pada potensi kesuksesannya. Nah, definisi keseluruhannya adalah penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan penilaian individu pada potensi bawaan unik yang dimiliki calon mahasiswa tersebut. Nah, MOSI ini ada karena pada status quo saat ini menunjukkan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru biasa dilakukan lewat seleksi SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri, yang dimana pada umumnya ketiga cara seleksi ini menggunakan sistem penilaian sistem skor atau penilaian dari hasil belajar yang siswa lakukan. Nah, padahal kita tahu bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan mereka masing-masing, entah di bidang akademik maupun non-akademik. Juga berdasarkan data yang saya dapat, yaitu data statistik BPS pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,07%, dan Indonesian Career Center Network atau ICCN menyatakan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia salah mengambil jurusan. Mari kita lihat dampak jangka pendek yang jika mahasiswa salah mengambil jurusan, tentu mereka tidak akan nyaman selama proses perkuliahan mereka, dan mereka akan merasa kesulitan. Dan dampak jangka panjangnya adalah mereka kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan itu sendiri. Dan tentunya ini akan sangat berpengaruh kepada tingkat pengangguran yang ada di Indonesia sendiri, yang dimana kita tahu sudah mencapai 7,07%. Nah, masuk ke argumen saya, mengapa saya tidak setuju dengan mengapa saya mendukung MOS ini. Yang pertama adalah saya memiliki 2 poin argumen. Yang pertama adalah perbedaan kemampuan dan bakat setiap siswa. Kita tahu bahwa setiap siswa memiliki kemampuan akademik, perbedaan kemampuan, yaitu kemampuan akademik maupun non-akademik. Dan kita tahu bahwa setiap dari kita mempunyai bakat dan talenta yang unik. Nah, namun bisa kita lihat bahwa pada tes seleksi pada umumnya untuk masuk ke perguruan tinggi, atau bisa kita sebut dengan SBM dan juga seleksi mandiri, itu kebanyakan soal-soal mereka berisi tentang kegeneralan suatu jurusan. Contohnya adalah soal untuk seleksi masuk perguruan tinggi dengan jurusan hukum, biasanya hanya berisi soal-soal general tentang sosial hukum itu sendiri atau soshum, dan bukan soal-soal spesifik tentang hukum itu sendiri. Dan sedangkan dengan SNMPTN, itu adalah seleksi yang dilakukan biasanya hanya berdasarkan nilai raport atau nilai akademik selama siswa berada di jenjang pendidikan SMA. Namun kembali lagi kepada pernyataan saya yang sudah saya tekankan berulang-ulang, bahwa setiap dari kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jika semua nilai kita atau seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes akademik, namun bagaimana dengan anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang akademik itu sendiri? Tentu itu juga akan berpengaruh kepada mereka dan kepada masa depan mereka nantinya, dan bukan hanya kepada masa depan mereka saja, melainkan juga masa depan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Masuk ke poin argumen yang kedua, yaitu dampak jika diberlakukan sistem ini, yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan dan bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Nah, jika calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi berdasarkan tes talenta bawaan mereka, tentu mereka akan lebih nyaman dan mereka akan lebih percaya diri bahwa talenta yang mereka miliki itu akan membawa mereka kepada kesuksesan mereka nantinya. Karena saya juga percaya bahwa jika mereka lulus tes seleksi ini dan mereka dapat masuk ke PTN favorit mereka atau universitas favorit mereka, tentunya mereka akan dapat menjalani masa perkuliahan dengan nyaman, dan juga mereka akan menikmati masa perkuliahan tersebut. Namun kita juga tahu bahwa dalam suatu proses atau dalam suatu proses atau suatu peristiwa yang kita jalani, akan ada sekali banyak hambatan dan juga banyak sekali gangguan yang akan kita alami, dan juga tantangan tentunya. Namun meskipun begitu, jika kita sudah memiliki talenta, apabila itu merupakan talenta kita, apabila itu merupakan suatu hal yang kita minati dan kita tertarik dalam hal itu, tentu kita dapat menyelesaikan semuanya dengan baik, dan juga kita dapat menyelesaikan semua dengan baik, dan juga hasil yang kita dapatkan juga akan memuaskan, dan juga dampak jangka panjang bagi kita adalah kita dapat menyelesaikan pendidikan, dan juga jika hal itu diberlakukan kepada calon mahasiswa baru, dan ketika calon mahasiswa baru itu menyelesaikan pendidikan mereka dapat menemukan lapangan kerja mereka, dan mereka tidak akan kesulitan menemukan lapangan kerja mereka, dan mereka juga bisa membangun atau membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Dan dampaknya sekali lagi bagi negara kita adalah dapat meningkatkan angka pengangguran yang ada. Maka dari itu saya di sini berdiri sebagai Menteri Pendidikan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi, saya memiliki 3 mekanisme ya untuk menjalankan sistem ini. Yang pertama, saya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaring sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut untuk menerapkan pembelajaran berdasarkan talenta semenjak kelas 3 SMA. Namun sebelum itu, pihak sekolah tentu harus bekerja keras untuk membantu mencari potensi dan menggali serta membantu siswa mengembangkan atau menemukan bakat siswa tersebut lewat pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Kita tahu bahwa ada siswa yang sudah menemukan talenta mereka dan namun ada yang belum menemukan. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran berdasarkan talenta ini tentu akan membantu siswa untuk dapat menemukan talenta mereka dan dapat menemukan satu titik terang bagi mereka akan jadi apa mereka ke depannya atau mereka ingin jurusan apa yang mereka ambil pada masa perkuliahan nanti. Masuk ke mekanisme yang kedua adalah sekolah kemudian akan melakukan tes untuk mengelompokkan minat-minat dan bakat mengelompokkan talenta-talenta dan bakat yang siswa miliki, yang siswa miliki, terutama untuk siswa-siswa yang akan menjadi calon mahasiswa. Nah, tentu ini akan berdampak baik kepada siswa itu sendiri. Jika sekolah sudah mengelompokkan minat dan bakat, tentu tidak akan susah bagi mereka untuk menentukan jurusan apa yang mereka pilih pada masa perkuliahan nanti. Dan mekanisme yang ketiga adalah saya akan bekerja sama dengan pihak universitas untuk mulai memberlakukan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan seleksi pada talenta bawaan. Nah, jika calon mahasiswa tersebut memiliki kemampuan dalam bidang akademik, mereka akan melakukan tes tertulis. Contohnya, jika mereka pandai dalam matematika, maka tes yang akan diberlakukan adalah tes yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Namun, jika mereka lebih memiliki bakat atau talenta dalam bidang non-akademik seperti cabang perolahragaan atau cabang atlet, mereka akan melakukan mereka akan lebih melakukan praktik daripada tes tertulis itu sendiri. Nah, mari kita lihat dampak jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi. Dampak jangka panjangnya adalah dampak jangka pendeknya adalah tentu mereka akan nyaman dalam proses perkuliahan dan mereka akan nyaman dalam seleksi tersebut dan mereka juga akan percaya diri dengan potensi dan kemampuan mereka. Dan dampak jangka panjangnya adalah mereka tidak akan kesulitan dalam mencari lapangan kerja dan mereka tentu akan lebih cepat menemukan pekerjaan itu sendiri dan seperti yang sudah saya katakan mereka dapat meningkatkan angka pengangguran. Maka dari itu berdasarkan semua argumen yang sudah saya sampaikan, saya mendukung mosi ini dan karena mosi ini dapat memberikan dampak yang baik kepada negara kita sendiri untuk meningkatkan angka pengangguran. Terima kasih.